Teman-teman, tahukah kamu kalau Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversitas? Tapi mirisnya justru ada fauna asli Indonesia yang ternyata sudah masuk kategori langka dan wajib dilindungi. Apa saja ya? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Iveta dan Rambi di Bolu, Bobo Boleh Tahu edisi Flora dan Fauna. Teman-teman tahu nggak sih kenapa Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversitas? Rambi tahu nggak? Yuk kita tanya Bobo. Luas daratan Indonesia masih lebih luas bila dibandingkan dengan luas Eropa Barat yang terdiri dari 11 negara. Nah, bentang alam Indonesia mengikuti garis Wallacea, garis Weber, dan garis Leidger, yang membuat keanekaragaman hayati menjadi sangat tinggi. Kira-kira ada 1.500 jenis mamalia, 1.500 jenis burung, hingga 30.000 jenis tumbuhan. Banyak banget Kak Iveta. Iya bener Rambi, banyak banget kan? Makanya seharusnya kita bangga dengan status Indonesia yang disebut sebagai mega biodiversitas kedua setelah Brazil menurut Global Biodiversity Index dari The Swift Test. Namun sayangnya ada beberapa fauna di Indonesia yang kini berstatus langka. Nah, Kak Iveta sudah rangkumkan datanya dari berbagai sumber, baik dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, International Union for Conservation of Nature, dan juga data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017. Apa saja fauna Indonesia yang termasuk dalam daftar langka itu? Yuk kita kenalan satu persatu. Badak Jawa. Badak Jawa atau juga biasa disebut sebagai badak bercula satu. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut data dari pakar konservasi Institut Pertanian Bogor, Harini Muntasip yang dikutip dari kompas.com menyebutkan bahwa populasi badak bercula satu di Indonesia sekarang hanya sekitar 87-100 ekor. Sedangkan menurut IUCN, badak Jawa masuk dalam kategori terancam punah. Hal ini dilihat dari data kamera jebak, mencatat diperkirakan ada 68 satwa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, hanya 33% yang terindikasi sebagai individu reproduktif. Maka itu spesies ini tercatat sebagai kritis. Padahal badak Jawa memiliki peran penting dalam ekosistem loh teman-teman. Berikut ini 4 peran penting badak Jawa dalam ekosistem. 1. Berperan penting dalam persebaran tanaman yang mereka konsumsi. Peran yang kedua adalah sebagai penyeimbang ekosistem, serta mempertahankan keseimbangan predator dan mangsa. Hah? Terus gimana dong Kak? Nah, untuk mempertahankan populasi badak Jawa, Balai Taman Nasional Ujung Kulon mengembangkan kawasan khusus yang dinamakan Javan Rhino Study and Conservation Area di bagian selatan Gunung Honje, Anoa. Apakah teman-teman pernah melihat hewan ini? Hewan ini masih berkerabat dengan banteng, dan habitat aslinya ada di kawasan hutan Toli-Toli, Tanjung Peropa, dan Morowali. Saat ini, menurut data dari IUCN Red List, diperkirakan hanya sekitar 2.500 individu dewasa. Emangnya apa peran Anoa dalam ekosistem Kak Iveta? Penting Rambi, Anoa itu punya 3 peran sekaligus loh. Pertama, sebagai spesies kunci, spesies payung, dan spesies bendera. Bingung ya? Sini-sini, Kak Iveta jelaskan satu persatu ya. Disebut spesies kunci karena makanannya terdiri dari berbagai tumbuhan, baik daun maupun buah. Sedangkan spesies payung karena sifat Anoa yang melindungi ragam kehidupan yang ada di sekitar mereka. Terakhir, peran Anoa yang disebut sebagai spesies bendera, karena keberadaannya telah lama menjadi simbol konservasi serta dapat menjadi perhatian publik. Bekantan. Bekantan merupakan hewan endemik di Pulau Kalimantan, yang juga menjadi maskot dari Kalimantan Selatan. Tahukah kamu, hilangnya bekantan juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas lahan basah dan populasi macan dahan di Kalimantan. Sehingga keberadaan bekantan menjadi simbol hutan yang baik dan sehat di Kalimantan. Jalak Bali. Habitat asli dari hewan ini tersebar di daerah Bali, khususnya di Taman Nasional Bali Barat. Menurut data BPS tahun 2017, jumlah jalak Bali masih ada 39 di alam liar. Namun sayangnya sejak tahun 2002, populasinya semakin menyedihkan, hanya 6 ekor saja. Ini karena tingginya tingkat perburuan jalak Bali, alih fungsi hutan, dan perdagangan ilegal. Burung endemik Bali ini memiliki bulu putih dan pada bagian atas kepalanya tumbuh ke atas menyerupai jambul. Paruhnya berwarna abu kehitaman dengan kuning kecoklatan pada bagian ujungnya. Jalak Bali juga dikenal dengan kicauannya yang merdu. Oa Jawa. Hewan ini adalah satwa endemik Pulau Jawa. Owa Jawa hanya ditemukan di Jawa Barat dan sebagian kecil lainnya di Jawa Tengah. Hewan ini dikenal juga dengan silvery gibbon.
karena memiliki bulu abu-abu keperakan dengan kepala atas lebih gelap dan wajah kehitaman. Owa Jawa dikenal juga dengan suara merdunya. Primata ini berbeda dengan primata pada umumnya. Owa Jawa tidak memiliki ekor dan merupakan jenis kera kecil, sehingga melakukan semua aktivitasnya di atas pohon. Pohon adalah sumber pakan dan sebagai pelindung bagi owa Jawa. Namun sayangnya, saat ini banyak hutan yang ditebang. Akibatnya, owa Jawa jadi kehilangan habitatnya. Selain itu, banyak juga yang memburu owa Jawa untuk dijadikan peliharaan. Padahal hewan ini memegang peran penting bagi keberlangsungan ekosistem loh. Aku tahu owa Jawa membantu penyebaran biji-bijian kan? Betul Rambi, owa Jawa akan membantu menanam pohon-pohon di hutan dengan cara menyebarkan benih-benihnya. Menurut data Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022, jumlah spesies owa Jawa diperkirakan hanya sebanyak 4.000 ekor yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hewan asli Indonesia apa lagi ya yang wajib dilindungi? Kalau aku termasuk wajib dilindungi nggak, Kak? Jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya kita lebih banyak tahu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!